Akulturasi Islam dengan budaya lokal di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak dan terbesar. Tahukah kamu kapan dan di manakah Islam masuk ke Indonesia? Serta bagaimanakah proses akulturasi Islam dengan kebudayaan lokal? Ikuti terus penjelasan kali ini. Pokok permasalahan kali ini juga mengangkat mengenai bagaimana akulturasi Islam dan budaya lokal di Indonesia. Keberhasilan Islam yang datang dari Arab berhasil berdialog dan diterima dalam landscape budaya lokal yang telah lama mengakar di Nusantara. Islam berhasil memahami setting budaya lokal yang ada dan melakukan internalisasi dalam setting budaya tersebut, sehingga eksistensinya dapat diterima oleh masyarakat. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari pendekatan budaya yang dilakukan oleh pendakwah Islam pada abad ke-13 Masehi yang melakukan akulturasi budaya Islam dan lokal sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Menilik sejarah Islam Indonesia, kita dapat melihat bahwa Islam masuk dan menyebar ke Indonesia nyaris tanpa ada ketegangan dan konflik. Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai sebuah agama yang membawa kedamaian, sekalipun waktu itu masyarakat sudah mempunyai sistem kepercayaan tersendiri, baik berupa animisme maupun agama Hindu-Buddha. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, penyebaran agama dan kebudayaan Islam tidak menghilangkan kebudayaan lokal tersendiri. Latar belakang sejarah sebagai bukti adanya akulturasi Islam dan budaya lokal. Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hinduisme dan Buddhisme, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Akan tetapi, setelah proses Islamisasi yang dimulai sejak abad ke-13, unsur agama Islam sangat memegang peranan penting dalam membangun jaringan komunikasi antara kerajaan-kerajaan pesisir dengan kerajaan-kerajaan pedalaman yang masih bercorak Hindu-Buddha. Misalnya di daerah pesisir utara Jawa, kerajaan-kerajaan yang berdiri umumnya diperintah oleh pangeran-pangeran saudagar. Mereka takluk kepada Raja Majapahit, tetapi setelah raja-raja setempat memeluk agama Islam, maka mereka menggunakan Islam sebagai senjata politik dan ekonomi untuk membebaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Setelah runtuhnya Majapahit pada 1520 Masehi, di daerah pesisir, proses Islamisasi sangat intensif hingga akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Cirebon. Namun dalam segi pemahaman akidah Islam, tidak serta-merta mantap dan melenyapkan alam pikiran filsafat lama seperti Hindu dan Buddha. Mereka memang mengusapkan kalimat syahadat, akan tetapi kenang-kenangan dan praktik-praktik kepada kepercayaan kepada Bata Guru, Batara Wisnu, Dewata Sewa, dan lain masih tetap hidup. Disinilah muncul kecenderungan sinkritisme. Dengan demikian, Islam yang berkembang di pedalaman Jawa berbeda dengan Islam yang berkembang di pesisir adalah Islam yang mobilitas sosialnya tinggi dan mengikuti perkembangan dunia Islam. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, maka muncul penggantinya di daerah pedalaman. Muncullah kerajaan Mataram Islam tahun 1575 Masehi. Karena masa peralihan yang lama antara kerajaan Islam pedalaman dan Islam pesisir menyebabkan mereka saling berebut pengaruh yang menyebabkan terjadinya peperangan. Sultan Agung di 1613 sampai 1645 Masehi dari kerajaan Mataram berusaha merebut kekuasaan kerajaan pesisir, sehingga unsur agama memegang peranan kembali, yakni di mata kerajaan-kerajaan pesisir, Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang sinkritisme. Di keraton kesultanan berkumpul segolongan pujangga yang mencampur adukan antara Islam dengan Hindu, seperti terbukti pada babat tanah Jawa yang mengandung percampuran Islam. Dalam kisah babat tanah Jawa dikatakan bahwa adapun raja-raja Jawa yang berasal dari Nabi Adam mempunyai anak Sis
seterusnya mempunyai anak Nur Cahya, lalu Nur Rasa, kemudian Sang Hyang Wening, seterusnya Sang Hyang Tunggal, dan akhirnya dijumpai Batara Guru yang gilirannya mempunyai Batara Wisnu sebagai salah seorang putranya yang kemudian menjadi Raja Jawa dengan nama Pabruset. Inilah sebuah contoh sinkretisme yang tidak disenangi oleh para alim ulama dan sultan-sultan pesisir. Sebagai bentuk kepeduliannya, maka para ulama di pesisir giat memasuki daerah pedalaman, melakukan gerakan dakwah di daerah kerajaan Mataram, menyeruakan perlawanan rakyat terhadap Sultan Agung. Dari kisah babat tanah Jawa itu, maka kita dapat melihat bahwa setelah menyebabkan terjadinya pertentangan antara kerajaan Islam di pesisir dengan sikap ortodoksnya dengan kerajaan Islam pedalaman yang sinkretisme, disinilah awal munculnya pertentangan antara Islam sinkretisme dan ortodoks, dalam arti telah terjadi pergumulan antara mempertahankan kemurnian akidah dengan percampuran akidah yang dilakukan oleh kerajaan Islam di pedalaman Hindu-Buddha ke dalam Islam demi mempertahankan pemburuan hegemoni kekuasaan. Oleh karena itu, dalam menyikapi akulturasi budaya, analisis dari perspektif sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, karena dalam proses Islamisasi di Indonesia tidak berjalan satu arah tetapi banyak arah atau melalui berbagai macam pintu. Pintu-pintu itu misalnya melalui kesenian, pewayangan, perkawinan, pendidikan, perdagangan, aliran kebatinan, mistisme, dan tasawuf. Ini semua menyebabkan terjadinya kontak budaya yang sulit dihindari. Unsur-unsur budaya lokal masuk dalam proses Islamisasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim harus punya sikap kritis dalam melihat konteks akulturasi Islam dan budaya lokal dalam menelaah sejarah Islam di Indonesia. Kita harus punya pandangan bahwa Islam itu bukanlah suatu sistem yang hanya membicarakan ketuhanan saja, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah mengandung ajaran peradaban atau tamadun yang komplit atau lengkap. Islam yang berdialektika dengan budaya lokal tersebut pada akhirnya membentuk suatu varian Islam yang khas dan unik, seperti Islam Jawa, Islam Aceh, Islam Padang, Islam Sunda, Islam Sasak, Islam Bugis, dan yang lainnya. Varian Islam tersebut bukanlah Islam yang terserabut dari akar kemurniannya, tapi Islam yang di dalamnya telah berakulturasi dengan budaya lokal. Jadi untuk strategi pengembangan budaya Islam di Indonesia, kita perlu bervisi ke depan, karena budaya menyentuh seluruh aspek dan dimensi cara pandang, sikap hidup, serta beraktualisasinya dalam kehidupan manusia.